Masih ada waktu 7 menit. Kami mohon ke Pak Kakanwil untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan laporan teman-teman penyuluh. Monggo Bapak Kakanwil. Baik, terima kasih. Closing testimoni nggih. Nggih. Terima kasih Pak Awe. Saya kira rekan-rekan kita Pokjalu sudah on the track memaksimalkan semua peran penyuluhan dalam rangka mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Satu hal yang mungkin juga harus menjadi wacana kita semuanya adalah bahwa layanan yang hari ini rekan-rekan kita Pokjalu lakukan itu adalah layanan pada saat negara ini sudah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan. Jadi ada penetapan kedaruratan masyarakat dari pandemi 19 ini. Nah, karena ini darurat, maka lalu banyak merubah status hukum segala macamnya itu. Itu sebabnya pertama tentu kami mengingatkan kita semuanya, terutama nanti Pak Kabid terkait dengan misalnya kinerja penyuluh. Tentu karena suasananya seperti ini perlu ada semacam, kalau bahasa yang sekarang sedang banyak dibahas itu, perlu ada relaksasi begitu. Relaksasi instrumen kinerja begitu, karena memang suasananya tidak dalam suasana normal. Karena suasananya tidak normal, maka kemudian parameter terhadap ukuran-ukuran kinerjanya juga jangan diukur dengan parameter-parameter yang normal. Yang kedua, bahwa ketika ternyata kita memasuki situasi yang darurat pun, ternyata lagi-lagi semangat juang rekan-rekan penyuluh itu sudah sangat luar biasa. Tadi ketika saya nyatakan, ketika misalnya hari ini situasi daya beli kita, sektor real kita terhenti, tetapi ternyata perasaan judiah kita, perasaan untuk kemudian masing-masing orang berderma, ini kan saya kira kesadaran untuk berderma itu kan akibat dari proses penyuluhan yang sangat intens, yang salah satunya memang dikerjakan oleh kawan-kawan dari Pokjalu ini. Jadi ketika kondisi ekonomi menurun, ternyata itu tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat, untuk berinfak, untuk hitung-hitungan statistiknya kira-kira ada peningkatan 15%. Ini kan luar biasa. 15% kalau itu suasananya normal, pertumbuhan ekonominya normal, itu biasa. Ini yang luar biasa adalah ketika daya beli turun, kemudian orang miskin baru ya OMB begitu, semakin banyak, tetapi ternyata kesadaran spiritual kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah ini tumbuh. Ini kan saya kira kalau bukan karena kesadaran kolektif yang diikhtiarkan oleh kawan-kawan Pokjalu, saya kira sesuatu yang sangat mustahil. Itu sebabnya saya kira terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai, dan insya Allah nanti karena banyak pembelajaran yang kita dapati selama COVID ini, insya Allah akan ada peradaban baru yang tentu menjadi tantangan baru lagi buat kita. Misalnya tadi gambaran tentang penggunaan aplikasi digital, teknologi 4.0 yang dalam exercise awalnya itu sekitar tahun 2021, 2022 sampai dengan 2024 bisa terlaksana dengan baik. Ternyata sekarang ada percepatan. Ini yang saya kira ke depan lagi-lagi tantangannya adalah fleksibilitas metodologi penyuluhan keagamaan. Ini yang saya kira perlu untuk menjadi renungan kita semuanya. Terakhir, ala kulli halin, saya kira apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita penyuluh itu tidak hanya semata-mata merawat tradisi keagamaan kita, tetapi tentu kita berharap ketika tradisi keagamaan kita itu bisa kita rawat dengan baik, maka itu akan menjadi daya juang yang ampuh untuk kita bisa bersama-sama mengawal inovasi. Jadi merawat tradisi, mengawal inovasi. Ini saya kira yang dikerjakan kawan-kawan dari Pokjalu semuanya. Saya kira ini sebagai penutup, Pak Awe. Sekali lagi terima kasih luar biasa, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya. Demikian, walaupun minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.